Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-ajizil ghaffar muqawwirul lailil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du faqala Allah ta'ala fi ayatin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi al-alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azizil karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu as-Syekhani anil Umar ibn al-Khattab. Jadi Umar anak laki-lakinya Khattab. Syekhani itu adalah Bukhari dan Muslim. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizil karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin kita sudah bahas, saudara-saudaraku, untuk itu sebelum kita membahas diagram sifat manusia yang ada di badan kita ini, kita sarsila dulu kepada guru-guru kita, kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya, kita mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Khususan sayhi wa suhina ghafral ghafral. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemarin sudah kita bahas nafsu amarah bisu, nafsu kadadamas, hasud, bodoh, kumede, syahwat, ambek dan koret. Ada 7 sifat yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Yang pertama tadi kadadamas, okoro mangih mulut, mereka cengkol. Tadi yang kedua hasud, bodoh, kumede, syahwat, ambek, koret. Nomor 7. Sebelah kirinya, di otak kirinya di sini adalah ada nafsu kamilah. Nafsu kamilah di sini adalah bodas, koneng, ngurem, hidung, cai. Jadi sifat manusia tidak akan terlepas daripada air, angin, sana dan tanah. Sekarang pindah ke nomor kedua, yaitu nafsu mutmainnah. Jadi ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah bisu.
Kalau nafsu amarah bisu adalah tadi nafsu amarah bisu dari setan. Kalau nafsu mutmainnah dari malaikat, dari Allah sebelah kiri kita, titiknya sebelah sini di hati. Sifatnya nafsu mutmainnah yang pertama adalah heman kepada makhluk, heman kepada makhluk. Sayang kepada makhluk Allah ternyata ada makhluk anu mimiti tongo walang taga artina tete. Mimiti makhluk yang kecil sampaikan makhluk yang besar. Contohnya ayat tuma, Pak. Pernah terbayangkah sama kita bagaimana Allah memberikan makanan kepada tuma? Kutil. Makhluk yang paling kecil binatang melata, coba. Bagaimana Allah membuat ususnya? Bagaimana Allah membuat hatinya, jantungnya, ginjalnya? Bayangkan. Dari mana Allah Subhanahu wa taala kalau kita pikirkan? Ya, makanya tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi dzatillah. Bertafakurlah. Ya, bertafakur itu bertafakur karena tafakkaru, orang yang bertafakur saat lebih bagus daripada 60 tahun beribadah. Artinya orang bertafakur contohnya, ya Allah ciptakan terbentangnya langit dan terhamparnya bumi. Allah bagaimana memberikan makan tiap hari pada kita, jutaan manusia, triliunan manusia di alam semesta ini. Allah yang ngatur. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi nafsu mutmainnah ini adalah dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah orang yang sayang terhadap makhluk, baik makhluk binatang melata, makhluk manusia, makhluk juga sama. Ya. Jadi melihat beda lagi kalau ada kerbau atau sapi atau kuda atau sapi dipotong, diala dagingnya, aduh kasihannya gimana. Tidak boleh itu, karena kita harus memakan daging, ya, 5 sempurna biar badan kita, imun kita kuat, ya. Iman harus kuat, imun juga harus hebat biar stabil. Yang ketiga, jaga aman protokol kesehatan sekarang karena masih ada COVID-19 itu. Jadi iman kepada makhluk di sini adalah sayang sesuai dengan kadar Allah Subhanahu wa taala. Kita mau memotong kambing atau lebar karunya atau ikan karunya, dalam arti di sini adalah heman kepada makhluk sesuai dengan keperluan kita. Daging kita makan, ikan kita makan biar badan kita sehat, karena al-aqlu salim bil jinsi salim. Akal yang sehat terdapat jiwa yang kuat, leher beton urawat. Ketika agama Islam kuat, ototnya kuat, ekonominya kuat, semuanya kuat, ilmunya hebat, bersaing dengan orang luar negeri, bersaing di go internasional, maka Islam akan jaya di udara. Ingat abad ke-9, ya, ingat abad ke-10, ke-11 masih jaya di alam semesta ini. Siapa? Islam. Dengan 1500 tahun yang lalu, baginda Nabi besar Muhammad SAW membawa Islam dari penjuru dunia sampai kepada negara Indonesia ini. Dan kita tidak bisa melihat baginda Nabi besar Muhammad SAW, tapi merasakan iman dan Islamnya yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang bulan Maulud, ya, Syahrul Maulud, dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya di kota Mekah pada tahun Fil. Darilah itu kita semua ingatlah, semoga kita umat Islam semua mendapat syafaatnya dari kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal baginda Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini. Sebenarnya nur baginda Nabi besar Muhammad SAW sudah diciptakan sebelum jasadnya lahir dari Siti Aminah, ibunya Sayyidina Abdullah. Lahirlah seorang cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun Sayyidina Abdullah 6 bulan di waktu dikandungnya dari Siti Aminah, pupus, wafat, meninggalkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah 6 tahun juga pupus juga anak tercinta siapa? Ya, atau ibunya Siti Aminah. Bayangkan hadirin sekalian, Nabi besar Muhammad SAW sudah yatim piatu, maka wahai para yatim, maka Rasul baginda Nabi besar Muhammad SAW sangat sayang kepada orang anak-anak yatim. Yang sayang anak-anak yatim, carilah anak-anak yatim, panti jompo, lansia sayangi oleh kita. Jangan sampai kita orang kaya tapi melarat hatinya,
banyak mobilnya Alphard di mana-mana, Ferrari di mana-mana, apartemen di mana-mana, rumah di mana-mana. Ingat, ya jangan pelit, karena orang pelit itu akan sakit dan Allah akan berikan hati yang sempit. Setelah sempit akan terjepit, akhirnya dia sakit, masuk rumah sakit, dan insya Allah dijebrot oleh siapa? Malaikat munkar dan nakir, akhirnya sakit. Ya, pokoknya it seperti itu. Janganlah seperti orang dermawan. Janganlah kita seperti orang yang kaya tapi mereka jengkol jajahan. Pedit gitu tah. Koret. Ingat, anu koretnya tetap babaturan setan. Teman setan adalah koret pedit. Kecuali tidak ada. Yang kedua, orang yang dermawan barahat, tidak bisa melihat orang yang tidak makan, dikasih makan. Nabi Sulaiman itu sampai 2 kilo mencari makan kepada orang yang belum makan. Bayangkan Nabi Sulaiman itu. Oi, mau makan gak? Di sini mah mau makan dapat rezeki ngumpet. Diam-diam. Ketika sakit baru. Itu rumah sakit. Atau para pejabat juga sama. Kalau deklarasi nama, hebat. Baligo pagede-gede. Ngeus badang rehe. Nu eleh stroke. Masuk rumah sakit. Dan niat goreng pejabat lagi. Hanya memperkaya diri, bukan mengabdi kepada rakyat. Makanya mahar gede. Setelah itu pengen dikembalikan dari eta pejabat yang kurang ajar seperti itu. Ingat, pejabat itu adalah pelayan masyarakat, bukan melayani masyarakat. Melayani boleh. Pengen dilayani oleh masyarakat? No. Ingat, masyarakat itu adalah raja. Ya. Sudah tidak pro pada masyarakat, maka kamu akan terjungkal kembali. Itu di dunia, belum di akhirat. Sebab apa? Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kamu pimpin? Apa yang kita makan? APBD negara dimakan oleh kita. Dari masyarakat, banyak masyarakat dimakan oleh kita. Oleh PNS, oleh siapa? Dimakan oleh kita. Maka jadi penyakit stroke, gula-gula, amnesia dan sebagainya. Karena apa? Galau, banyak makan harta haram. Tabus bahaya, hidup itu gampang asal jangan maksiat. Ya, tubuh kita yang dimakan harta haram. Pertama yang akan dimakan oleh api neraka adalah orang yang makan barang haram, barang riba. Ya, barang riba dimakan. Jadi penyakit atau galau. Bagaimana kita konsultasi bersih dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita badan kita riba, makan riba, haram, apa subhat. Itu akan menghalangi doa-doa kita. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua adalah tawakal. Bertawakal. Tawakal Allah bahwa bertawakal. May tawakal Allah bahwa barang siapa bertawakal. Bertawakal itu setelah berusaha. Tingkatannya bertawakal itu setelah kita berusaha. Ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, kata wali itu sudah berusaha. Lain macan usaha ngajanakeun ka Allah, emang yang bakso cicing di imah diam saja mau bakso, emang Allah jualan bakso. Ucak kue odading mang oleh kamari kali itu ngantri sampai ke 100-300 antrian sampai 11 juta, bayangkan berkah siapa? Orang tua. Al insanu bitafkir wallahu bitakdir. Cek Allah kudu naik, cek Allah kudu turun. Makanya percaya Allah Subhanahu wa taala, tapi berusaha. Mang odading mang oleh oge 30 tahun, 35 tahun lebih. Bayangkan dia makan sebulan 2 bulan para wirausaha gubrak geus. Makanya harus punya brand sendiri, punya karya sendiri, memiliki karakter sendiri. Saya tuh kemana menjurusnya, mau wirausaha, mau pendidikan, mau jadi penceramah, mau apa? Cita-cita pengen jadi apa? Maka saya tanya, ya murid-murid saya semua tanya, kamu cita-cita jadi apa? Biar tergema di dalam memorinya, tercipta semangat untuk masa depan. Karena ingat, negara kita akan makmur ketika negara di dalamnya ada pemuda yang hebat, otaknya cerdas, bisa melihat 30 tahun yang akan datang. Akhlak negara kita, pemudanya sudah hancur, terkontaminasi dengan kotoran-kotoran. Makanya dengan itu kita jaga anak kita. Sebelum menjaga anak orang lain, jaga anak kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Heula sim kuring ge haus. Menang istriku, alhamdulillah. Gitunya. Jadi yang kedua tawakal, bertawakal ke Allah. Bikin proposal sudah, ngojek geus, sudah cek driver online, kantor geus, terus rezeki nanti dapat, dagang udah. Yakin demi Allah, Allah itu memberikan rezeki. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa Allah rizquha.
Ya, Allah tamparkan tiap pagi dan sore, malam amparkan rezekinya. Ya. Jangan pingin wae capluk diam aja emang dagang baso keringan baso datang ke hareup tuh beli baso. Neangan duitna, tuh duit neangan banyak. Mau dagang ke, mau ngojek ke. Ya sama asal jangan cari harta yang halal, karena yang halal itu kan bersih pada jiwa kita, akan tembus kita naluri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lapar daripada makan yang haram. Ingat ya. Ingat ting gitu. Tawakal kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, berusaha udah bertawakal kepada sujud ke Allah. Ya Allah, abdi tetacan tuang ya Allah, abdi tetacan seur hutang ya Allah. Manganyakan Gusti tilu kursa saparamdut ti handap sibas diam jampal. Digigir petikeun teh apa ya Allah nyangakeun ka baru tak bertawakal titik terakhir ke Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan moal ngantep, tidak akan membiarkan orang bertawakal. Ya. Orang bertawakal akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Lagi ke jalan gubrak langsung aya naon tah, aya pesing, murag atau lanang atau lubang terlantar, kan bisa itu rezeki. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, resep ibadah, suka beribadah sama nafsu mutmainnah itu. Ketika mendengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing alus adana, adan Mekah kumaha adan Mekah contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh seperti itu. Ya mah adan aki-aki tiluan berjamaah di masjid, masjidna alus, nu adan aki-aki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parora anu datang atunya ya saadan batuk heula cenah. Kacau. Mana pemuda? Ada nu alus. Allahu Akbar. Punya tenaga mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya pemuda yang naik gaul ayeuna rek logo lagam naon. Allah hayya 'alas shalah. Goblok eta mah kurang ajar. Goreng gitu mah. Lagam dangdut tiba kana atan. Oh baeuna dek kana Mesir. Ya, Madinah. Al-Aqsa. Ada naon tah? Mangga banyak. Saya surem sim kuring seneng, saya surem, saya sudas. Ya, kalau ngaji Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan ngeunang gitu. Atau mana pemuda atau gede tenaga kene. Kuntu syada teh. Geus eueuh mah dari geus balelol. Mangpang masih Allah masih diberikan ini. Gigi masih beres. Makanya sebelum sholat siwakala mandi dulu, yang parfum yang sengit, baju pengalus yang hebat. Iman sholat ke Allah maka Rolling Stone di bawah. Allahu Akbar Rolling Stone di bawah. Nah, itu udah Allahu Akbar, Allahu Akbar Rolling Stone. Yang menang makruh tah make baju naik kamaran tukang. Pakai jas seperti kuring tuh. Pakai sorban, ieu teh sorban jeung jas baju kopian dipake teh bakal ngahisap, bakal datang lagi di yaumul qiyamah. Saya pernah salat teh. Beda jeung pakai maksiat nih, baju saya pakai maksiat. Tah beda deui pakai salat. Serep ibadah, suka beribadah. Ibadah ada dua, ibadah maqdhah dan ibadah ghair maqdhah. Ibadah yang langsung dan ibadah yang tidak langsung. Ibadah yang langsung salat, seperti ibadah yang tidak langsung mana? Seperti kan membersihkan rumah, membersihkan tanah atau taman, membersihkan jalan, membuat jembatan, itu ibadah yang tidak langsung. Yang keempat syukur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu atuh dibacakan ayat bismillah itu Allah gitu jarang pring we tadina kamarana ya wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in
in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum, ketika wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum, barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, yakin akan bertambahkan Allah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, dan ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, inna azabi la syadid, ketika tidak syukur kepada Allah, maka azab, ya, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur terbagi tiga, syukur bil arkan, bil zinan, dan bil lisan. Syukur bil lisan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, alhamdulillah, membacakan alhamdulillah ya Allah, kasihan rezeki tadi 60.000, ngojek diisuk tidur tapi kejader, batur mau mata menang, alhamdulillah ya Allah, mata masih melihat, batur mata tidak bisa lagi melihat lagi. Yang melihat menunggu tidak melihat, gigi yang ada menunggu tidak ada diambil kembali. Maka ketika ada, persempatkanlah. Ketika teman datang, persempatkanlah bertemu. Takutnya tidak bisa berjumpa kembali. Ingat, pertemuan pasti ada perpisahan. Semuanya tiap bertemu bahagia, tapi ingat, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Yang lagi bertemu, coba berjumpa di sana. Ya, samda guru, jadikanlah diskusi yang merapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersilaturahmi. Yang tadi syukur bil lisan, bil jinan, menghilangkan rasa pujuk, riya, takabur, benci. Ya, sum'ah, nupa solengkra, ya, gegedor, tatajong, tetendang, tetaplak, dan sebagainya. Nupi kanyerin batur, jauhan seperti itu. Syukur kan ya, mempergunakan tangan sesuai dengan fungsinya. Tangan ulah pakai mukul batur, suku ulah pakai yang tajong, pakai nendang, kecuali nendang bola. Sesuai dengan fungsinya. Bil lisan, bil arkan, musabahah, itu syukur juga sama. Bil jinan tadi menghilangkan rasa ujub, riya, takabur, dan sebagainya. Yang kelima, ridha. Ya Allah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bil qur'ani imama, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil mu'minina wal mu'minati kulluhum ikhwana. Ya Allah, ridha abdi di pangeranku Allah. Lamun ridha, lamun dipanggil Allahu Akbar, gua kira salat. Ya, salat loba, ya salat awabin, ya salat sunnat sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sebelum subuh. Salat ya, salat fajar, salat tahajud, salat istikharah, salat awabin, salat birrul walidaini, ya. Salat apalagi banyak yang namanya salat itu. Kenapa? Fungsi hidup adalah salat. Karena salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa kita menghancurkan tidak salat, berarti sama dengan menghancurkan agama, saudara. Gitu. Minum lagi, haus. Ya. Terima kasih istriku. Jadi kalau minum harus seragot tuh, seragot. 2 teguk, 3 teguk, kalau mau tambah lagi. Mantap, sebegitu. Jadi kalau ngaji haus. Sampai di mana tadi ya? Syukur. Yang kelima, ridha. Ya Allah, ridha abdi di pangeranku Allah. Ya Allah, makanya berdoa, bersaksi. Bacakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Teu aya deui tah kajian kana beheung ngagalenceng tah daripada kudu menyembah selain Allah. Ingat tah, bengket dina jiwa urang tah. Keur eueuh duit aya duit, keur covid aya covid, semuanya anggar sampai ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah awewe nu cerai ayeuna teh arariman, oh da Pak Ustaz cenah kudu make duit hirup teh. Tah sia matre sia. Ingat tah, utak sotik duit, buah bibit, buah kedong-dong, tak duit dong. Jika salah kita kadang datang balik ojek, bait naon, baso kene cokot sapatuna tah tingali, lamun pakai dasi cokot dasina, sorban cokot, susutan, tongku seput tangan susutan teh kecangna teh kul baju we disoledak tah gitu. Iya mah baru datang teh. Sabaraha orderan tadi? Tukang ojek ongkos ngajegang, kan bae halal daripada maling. Tanya buah pipit, buah kedong-dong, keheuleun lalakina buah pipit, buah kedong-dong, jepit burung ku dulu dong. Itu udah pusing atuh minta lagi materi teuing atuh emang hidup pakai duit emang. Tapi lamun menang 10.000 teu cukup atuh Pak Ustaz. Cukup yang punya siapa? Allah. Lu mah punya cukup itu. Bukan manusia. Makanya hidup harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan kita mau ke Singapura, mau ke Australia, mau jalan-jalan, mau ke Pangandaran, mau ke Bali dan sebagainya.
keinginan eta ingin mau memeluk gunung namun apalah daya tangan tidak sampai saya nawe hirupna terus digaya-gaya logay loba gaya kemana atuh sok sombong tah bisi tah asup helm cenah tah nya ridho di pangeranan ku Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ridho ya di nabian ku kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah cuk kanjeng Rasul tadi innamal amalu binniyat hadis Rasul bagi Nabi 300 hadis katalar arba'in udah hadis arba'in 40 hadis ya cek Rasul tadi di muqabbih dibacakan tentang niat sudah saya di sesi berikutnya dibacakan ada lagi khamsun qabla khamsin yang ke-30 hadisnya iktanim khamsan qabla khamsin jaga 5 sebelum datang yang 5 hayatuka qabla mautika jagalah hidup sebelum mati itu bersyukur nges maut mah bayangkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffana ujurakum yaumil qiyamah bayangkan ketika datang maut masa kabeh ke bawah imah bertingkat mobil opat alpat tosibah dan sebagainya laptop dan sebagainya istri opat ngajajar kabeh ditinggalkeun dunia ya adunya mataun wa khairu dunya al-mar'atu salihah jadi dunia mataun semuanya dunia adalah perhiasan yang paling bagus adalah al-mar'atu salihah wanita yang soleh mana wanita soleh dipandang ramah tidak pernah marah tidak pernah eta ngeunah angen tah bahasa lain ngeunah ukur masakan wungkul sia teh nya jadi awewe teh tapi kudu attitude bagus gitu dipandang ramah leuwih kasapaleun ku salaki ditinggali teh kecut maneh mah datang salaki make kutang pegat hiji teh make baju naon teh baju ngeslotro nah ari keluar teh semprot kiri semprot kanan jeung tukang ojek teh make baju nu beulikeun ku salakina disetrika dan sebagainya bleaching di halal dan sebagainya dikonengan sekalian teh kudu di bleaching dan sebagainya cenah kudu dikonengan beuleum hulu sekalian kudu sekedar laki batur salakina bagian naon ada harjengkol kala bau tah dika bau awak teh digigireun salakina batu balora ayangan salakina ge matak ningali we ka awewe batur rumput tetangga lebih hebat dikam mulus ti luhur sausap rambut yang nafsi bas dampal tadi ka lapis sampean eta ieu nya roromeheun eta bau ruang-ruwing jika juri ka itu juri kenaon bujur jabrik cek orang Sunda hayatuka qabla mautika jagalah mati tak dapat bisa kau pungkiri tidak bisa Pak idza jaa ajalul la yastaqbiluna sa'ata wa la yastaqdimun Jibril please dong sehari lagi bisa neko emang bawa aturan mana mereka Jibril kudu dicabut atau tabrakan murag tina pesawat anu titelem makanya kita wala tamutunna illa wa antum muslimun ya janganlah mati kecuali membawa iman dan Islam mati di salat bangsa ini kata bersolat berwudu Rasul 63 tahun tidak pernah batal wudu saudara dan kuncinya itu biar ilmu tetap melekat dalam jiwa syaratnya biar pintar anak-anak kita tidak batal wudu itu syaratnya yang kedua sihatuka qabla saqmika datang sehat ketika sehat itu waktu sehat banyaklah silaturahmi banyaklah beramal banyaklah ibadah sebelum sakit kalau sudah sakit bujur boson gigi geus tidak aya dek sujud tuhur sudah sakit telinga sudah lower gigi tinggal satu hidung sering kena penyakit flu udah layu lah rambut oke sebelum kita sehat mata kudu terpemudahkan para pemuda di sini itu langsung gumulih guru-guru ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sebelum di Allah diambil lagi inventaris mata, telinga, hidung, telinga itu inventaris dari Allah Subhanahu wa taala saudara. Jangan sampai al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dipinta pertanggungjawaban, mulut itu ditutup, mata berbicara, hidung berbicara. Kolusi nepotisme tadi berbicara nanti kita tonton ya, di replay nanti di awal akhir. Tunggu tanggal mainnya. Ya, maka hati-hati. Nah, ngomong-ngomong pemimpin tekal ke pejabat, kita juga pemimpin, bisa ngurus pamajikan anaknya, maka diminta pertanggungjawaban. Pamajikan kita bisa sholat, sesalakin nanti digember, tadi bawa dijejak langsung ke mana? Ke neraka. Ketiga, waqfara buka qabla suglika. Ya, waqfara buka qabla suglika. Yang kedua, saatmu sebelum mati. Ketiga, waktu senggang coy. Ketika ada waktu senggang, coba perhatikan silaturahmi. Ya, sebelum datang sempit. Di dunia inilah sempit Pak.
Yang keempat adalah masa mudamu sebelum hari tua. Masa muda, masanya berapi-api. Darah muda, darahnya para remaja. Bayangkan masih muda, waduh, masih muda, waktu berkarya. Ubahkan kata Soekarno itu, berikanlah satu pemuda akan gugoncang dunia, ya. Tapi para pemuda harus takdim juga kepada orang tua. Masa muda carilah ilmu, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau negara Cina. Kalau sudah tua bapak, wah gempor. Masa muda masa yang berapi-api, kelilinglah dunia, biar kalian ada cerita di masa yang akan datang atau di masa yang akan tua. Yang kelima, waktu mampu sebelum fakirmu. Di waktu kayamu, waktu kaya entah gura-gura berarti lah. Sampai meh miskin, miskin mah bisa naon. Jelma miskin nunjuk kena jalan mau diharga naon, saya tunjuk wae ka buka duit. Orang kaya nunjuk kena jalan jadi tak lemes tah. Tak gitu para pejabat nunjuk sekali nunjuk tah jalan 100 meter lemes. Orang miskin lain pejabat nunjuk kalau potong tah tanganna. Tak gitu. Yang kelima ridha, yang keenam risi ngalaksanakan cegahan Allah. Jadi yang keenam itu takut ketika melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Takut akan diminta pertanggungjawaban tadi juga. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ya Allah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pertemuan di petang ini kita takut sama Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki nafsu mutmainnah ini adalah meman kepada makhluk. Yang kedua tawakal, resep ibadah, syukur, ridha, rizki dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kut masufa wa da'ma kadar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kata-kata saya bisa menyinggung hati kita. Itulah bukan dari firman Allah tapi kesalahan dan kebodohan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi huda warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu alaik ya Rasulullah. Assalamu ya Habibi ya Rasulullah. Berdiri mengucap salam padamu wahai junjungan. Salam hormat kami ucapkan ya Rasulullah ya Habiballah. Wahai kaum muslimin, tegakkan kebenaran, panji-panji Rasul harus kita ikuti selamanya. Terima kasih, syukron wa ilaikum assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.